Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan duri yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini kecuali ucapan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se-Jawa Barat tahun 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya sampai yaumul qiyamah. Let me introduce myself. My name is Faizal Anwar Umar. You can call me Izul. I am from MP Nurul Huda, Japura, Bangunan Cirebon. I am 4th grader. A few days ago, I was chosen to be the representative of MI Nurul Huda to deliver a speech in Bahasa Indonesia. In this occasion, I will deliver a speech entitled Ridho Allah di bawah ridho orang tua. Teman-teman peserta lomba pidato yang saya cintai, kenanglah wajah ibu kita yang kian menua. Bulu kita 9 bulan di perutnya. Ibu kita merasakan mual, muntah, berjalan terasa berat, dan berbaring pun terasa sulit. Kenang, tetapi ibu tetap ridho. Kenanglah ayah kita yang membanting tulang, mencari nafkah agar kita menjadi janin yang sehat. Ketika ibu melahirkan kita, bersimbah darah dan air mata. Ingatlah, ibu kita meregang nyawa antara hidup dan mati. Itulah saat kelahiran kita. Tetapi ibu tetap bahagia. Ditatapnya diri kita dan ditatapnya. Padahal hampir-hampir saja nyawanya sirna. 2 tahun kita disusui, malam kita kotori dan kencingi pakaiannya. Tetapi ibu tetap sabar, sampai tiada rela seekor nyamuk menggigit kita. Teman-teman yang saya cintai, teman-teman yang saya sayangi, jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua, merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Dalam Al-Quran sudah memerintahkan manusia untuk bertauhid. Allah juga memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan pada manusia yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Hadirin yang saya hormati, ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Itu artinya ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung pada keridhaan orang tua.
Itu artinya, jika orang tua kita marah atau murka lantaran kita, maka bisa dipastikan Allah pun murka kepada kita. Sebagai contoh, dalam sebuah cerita rakyat dari daerah Sumatera Barat, kisah Malin Kundang yang melegenda. Malin Kundang malu mengakui orang tuanya. Ia merasa malu dengan keberadaan ibunya. Ketika status sosialnya meningkat, dikutuklah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Tidak diragukan lagi. Sikap semacam ini adalah sikap yang sangat tercela. Bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Hadirin yang berbahagia, banyak contoh yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, bahwa kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh doa orang tua kita. Kewajiban kita adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, dan mendoakan mereka berdua sebagaimana doa yang lazim diucapkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah merawatku di waktu aku kecil. Saya Izul, termasuk yang tidak percaya kalau ada yang bilang kesuksesan kita berasal dari 100% kerja keras kita. Kenapa? Karena bisa jadi kesuksesan kita berasal dari 5% kerja keras kita dan 95% dari doa orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu cara kita sebagai anak dalam praktekan ajaran-ajaran yang ternukil di Al-Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena untuk mendapatkan ridho Allah, kita harus bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Orang tua sudah berkorban banyak untuk membesarkan anaknya. Ini harus dibalas oleh anaknya dengan cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah kewajiban. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Singkat kata, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita, dapat kita jadikan sebagai bahan renungan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya tutup kesempatan ini dengan satu kalimat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jatuh?